Hello everyone, kembali lagi di channel YouTube saya Vanessa Melanie Mukaram selaku mahasiswa aktif Polbangtan Bogor semester 4. Di sini saya akan mengedukasi kalian semua bahwa ada satu bab mengenai mikropropagasi tanaman vanili secara in vitro pada konsentrasi sitokinin yang berbeda. Nah, di sini mari kita simak yuk apa sih isinya. Ini tuh saya bersumber dari sebuah jurnal yang sudah dipublikasikan. Yuk simak. Untuk daftar isinya itu sendiri ada 5, yaitu perkenalan atau pendahuluan, dan yang kedua itu ada bahan dan metode, yang ketiga ada hasil dan induksi, yang keempat adalah ada perbedaan pemberian sitokinin yang saya paparkan berupa tabel, dan yang terakhir adalah kesimpulan dari semuanya. Next, ada introduction atau pendahuluan. Di sini saya memberikan pendahuluannya, yaitu vanili adalah sebuah anggrek panjat abadi dengan daun sesil dan batang hijau segar, menghasilkan akar udara di simpul. Bijinya biasanya tidak berkecambah. Tanaman ini diperbanyak terutama dengan stek batang yang memiliki tingkat perbanyakan yang lambat. Masalah lain dari metode vegetatif ini adalah penghapusan banyak stek yang melukai tanaman induk, sehingga memperlambat pertumbuhan dan mengurangi hasil. Oleh karena itu, metode perbanyakan alternatif diperlukan untuk memecahkan masalah ini dan untuk menghasilkan tanaman merambat vanili yang cukup yang dapat memenuhi permintaan pasar pada vanili alami yang terus meningkat. Next, masih dalam pendahuluan, bahwa mikropropagasi tanaman vanili ini menggunakan tunas apikal dan nodal sebagai eksplan yang dilakukan untuk menentukan konsentrasi dan kombinasi hormon tumbuh yang menghasilkan multiplikasi terbaik secara in vitro. Selanjutnya ada yang kedua, yaitu bahan dan metode. Saya mengambil bahan dan metode itu ada 2 metode, yaitu yang pertama plant material dan yang kedua adalah multiplet shot initiation and proliferation. Apa sih kedua jenis bahan metode tersebut? Mari simak ya. Yang pertama ada plant material, bahwa bagian-bagian simpul batang dengan tunas yang tidak aktif dikeluarkan dari tanaman. Lalu pada umur 1 tahun, bagian-bagian ini berukuran 1,5 sampai 2 cm masing-masing dengan satu tunas yang tidak aktif. Dicuci dengan deterjen cair dan kemudian dibilas dengan air keran yang mengalir. Eksplan yang dibersihkan dan disterilkan permukaannya dalam kabinet aliran udara laminar dengan 3% natrium klorida selama 15 menit. Dan kemudian 2 kali dibilas dengan air suling steril. Eksplan disterilkan lebih lanjut dengan merendam dalam alkohol 70% selama 15 menit. Eksplan yang disterilkan tersebut dibilas kembali 3 kali dalam air suling steril sebelum diinokulasi pada media pertumbuhan. Next, yang kedua ada bahan metode, yaitu multiplet shoot innovation and proliferation, yang dimana apa sih yang dimaksud dengan metode jenis ini, yaitu media nutrisi yang dihasilkan oleh MS digunakan sebagai media kultur yang dilengkapi dengan 100 mg per liter myomiositol, 15 gram sukrosa, dan 7,5 gram agar. Kemudian diatur pH-nya sesuai dengan kultur jaringan lainnya, yaitu 5,7 sebelum inokulasi. Sterilisasi permukaan dimasukkan dalam media di atas, ditambahkan dengan konsentrasi benzilodonin, yaitu atau BA, yang dibedakan dengan kinetin. Tunas yang diperoleh selama 30 hari di subkultur ke media proliferasi yang mengandung konsentrasi sitokinin yang sama yang digunakan untuk tahap induksi.
Kemudian ada hasil dan induksi. Apa sih hasil dari metode yang saya tadi paparkan? Bahwa regenerasi tunas dari ujung tunas dan tunas buntu yang dikulturkan dalam penelitian ini terjadi melalui organogenesis langsung. Inisiasi tunas diamati dari eksplan kultur setelah 10 hari diinokulasi. Respon terhadap pembentukan tunas bervariasi dengan jenis sitokinin yang digunakan dan juga konsentrasi PGR pada medium. PGR pada medium ini tingkat proliferasinya eksplan yang diatur pada media yang dilengkapi dengan BA umumnya lebih tinggi daripada kinetin. Nanti akan dipaparkan pada tabel. Dari berbagai perakaran yang diuji dalam medium MS dengan tambahan BA 1,5 mg per liter menghasilkan rata-rata 3,27 tunas-tunas per eksplan setelah 90 hari di kultur. Jumlah tunas yang diperoleh dalam perawatan ini tidak berbeda secara signifikan dari perawatan lain pada tingkat 5%. Sebaliknya, perpanjangan tunas dan rotting atau batang lebih menonjol dalam perawatan kinetin. Next, ini ada tabel yang merupakan hasil dari pengamatan pada jurnal tersebut. Bisa dilihat di sini ada PGR, ada day for short innovation, ada number of shot per explant, ada number of leaves per shot, dan ada number of fruit per shot. Bahwa value are mean of live replicates, common superscript letter and not significantly different at P-nya 0,05 using LCD analysis. Dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini menghasilkan regulator pertumbuhan tunggal atau sitokinin yang digunakan pada penelitian yang dihasilkan banyak tunas dan akar vanili yang dibudidayakan. Kehadiran BA 1,5 mg per liter pada medium modifikasi MS menghasilkan proliferasi tunas dan jumlah yang tinggi. Sementara itu, proliferasi dalam perpanjangan akar terbalik atau diperoleh pada medium MS yang mengandung 2 mg per liter per kinetin. Untuk itu cukup sekian pemaparan dari mikropropagasi tanaman vanili untuk kinetin yang berbeda atau sitokinin yang berbeda. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian saya. Semoga edukasi ini menambah wawasan kalian khususnya di bidang kultur jaringan. See you next time, ketemu lagi di edukasi selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Think there's always tomorrow. I miss your touch on nights when I'm hollow. I know you crossed the bridge that I can't follow. Since the love that you left is all that I get, I want you to know